Shalom saudara, senang jumpa kembali dengan saudara. Kembali kita dengar firman Tuhan. Matius 24 ayat 9 dan 14 saya bacakan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, tema firman Tuhan adalah berjaga dan setialah, hari Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku, ada fase zaman, yakni zaman akhir. Dimulai dari zaman baru yang tanda-tandanya sebagai berikut. Alkitab katakan akan munculnya ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus Tuhan. Akan terdengar kabar tentang perang dan deru perang antar bangsa. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara, tanda-tanda kejadiannya sekarang ini tengah bermunculan. Saya dan kita semua enggan berspekulasi perihal timingnya. Tetapi saudara-saudaraku, sebagai pemercaya, sebagai orang percaya, berjaga setiap waktu adalah sikap yang bijak. Saudara-saudaraku, ada 4 kata banyak di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Di 3 ayat, khususnya ayat 10, 11, 12. Dikatakan banyak orang disesatkan. Banyak orang murtad. Banyak kasih orang menjadi dingin. Banyak nabi palsu akan muncul. Hari-hari ini saudara-saudaraku, kejadian tersebut sudah terjadi dan sedang terjadi. Jangan sampai kita terseret. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Alkitab sebelumnya beri warning di dalam perumpamaan. Banyak orang lebih suka jalan yang lebar daripada jalan yang sempit. Pikul salib, menyangkali diri. Saudara-saudaraku, kalau kita rangkum seluruh ayat ini, maka kita simpulkan ada 2 jenis orang yang dilukiskan firman Tuhan pada nats ini. Yang pertama, banyak orang percaya yang lemah dan jatuh. Yang kedua, sedikit saja orang setia yang mampu bertahan sampai akhir. Saudara-saudaraku, banyak orang yang tidak sanggup bertahan saat ini. Mereka saling menyangkal. Mereka takut bersaksi tentang Kristus. Mereka saling cuci tangan, dan saling menyerahkan, saling membenci, gampang dipengaruhi dan disesatkan. Murtad, mudah sekali. Kasih orang menjadi dingin, apatis, egois, saling menjeleki satu sama lain. Saling menjatuhkan, saling memfitnah. Saudara-saudaraku, itu yang terjadi di banyak orang sampai pada akhir zaman. Kemudian kata Alkitab, Tuhan menggambarkan bahwa sedikit sekali orang yang setia dan yang bertahan sampai akhir. Sedikit yang sungguh-sungguh berdoa. Sedikit sekali orang yang membaca dan mendalami, menggali firman Tuhan. Sedikit sekali orang yang menghidupi dan mempraktekkan firman Tuhan. Sedikit sekali yang menjadi saksi sejati Kristus. Sedikit yang bertekun dan sedikit sekali yang setia. Saudara-saudaraku, dan sedikit sekali orang yang hidup dalam persekutuan, di dalam kasih, yang peduli membawa sesamanya kepada jalan Tuhan. Saudara-saudaraku, seorang komedian yang bernama Robin Williams, ya, di dalam filmnya Mrs. Doubtfire, ya, seorang komedian yang terkenal, perannya yang sangat humoris. Saudara-saudaraku, dia berhasil
di dalam film komediannya. Tetapi tiba-tiba terdengar bahwa Robin Williams, komedian yang sangat humoris itu, tiba-tiba bunuh diri. Saudara-saudaraku, ada apa gerangan di dalamnya? Tetapi kita memahami bahwa orang yang tampil hebat, orang yang humoris, tetapi sayang, di dalam jiwanya rapuh, hatinya kosong. Saudara-saudara, kasihan orang seperti ini. Kita pernah dengar lagi aktor terkenal Elvis Presley. Saya tidak ceritakan, tetapi berujung kepada hidup yang sangat tragis. Saudara-saudaraku, karena jiwa yang kosong, jiwa yang sangat rapuh, Tuhan mau supaya saudara-saudaraku, kita orang yang percaya, sungguh-sungguh di dalam Dia. Like Father, like Son, Bapa di surga menghendaki setiap kita orang percaya. Bapa di surga menghendaki setiap percaya tumbuh sempurna seperti Yesus. Saudara-saudaraku, itu yang Tuhan kehendaki. Akhir zaman ini kejam, keras, dan kasar. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dialah orang yang selamat, orang yang bertekun, orang yang bertahan sampai akhir. Memang tidak banyak. Itu sebabnya, saudara, di mana saudara ada. Sebabnya saya mengajak kepada saudara, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, siapkan dirimu sungguh-sungguh. Waktunya sudah sangat dekat, di mana hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Saya mengajak saudara berdoa. Bapa dalam Yesus, hari ini kembali kami dengar firman-Mu. Kami sadar betul. Itu sebabnya buka mata hati kami, terangi hati kami, supaya kami jangan dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, pengajar yang sesat, yang membuat kami tersesat. Kami perlu tuntunan, bimbingan, kuasa-Mu. Tuhan Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu, supaya kami tidak tersesat. Jalan kami menuju kepada jalan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau terus membenahi hidup kami. Bimbing kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.